Oke. Kita langsung mulai aja nggak sih? Teman-teman juga udah pada nungguin kan ya kelas pada malam hari ini ya. Siapa yang udah semangat? Ketik 1. Ketik 1 untuk semangat. Ayo ketik guys. Ketik 1. Wah, banyak banget ya, rame kok. Ini udah bersemangat banget tuh, Kak. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman untuk share screen-nya. Keren banget nih, semua udah pada semangat. Banyak banget ya yang udah pada semangat. Kira-kira teman-teman udah pada makan belum nih? Mau belajar? Alhamdulillah ya, Kak. Aku buka juga, Kak. Gimana? Aku tadi juga buka sekali makan sama ibadah. Oh, keren. Yang lain gimana? Udah pada makan belum? Untuk mengisi energi pada malam hari ini lah. Mau bikin Indomie? Boleh banget. Teman-teman kalau misalkan mau belajar sambil ngemil-ngemil boleh ya. Tapi tetap harus diperhatikan materi pada hari ini. Oke. Jadi, kita akan belajar seperti title-nya ya, udah kelihatan banget nih. Pengetahuan dan pemahaman umum SNBT 2023. Terus kita akan belajar materi kata dan pembentukannya. Wah, ini sambil makan. Teman-teman boleh banget ya kalau misalkan nanti mau sambil ngemil-ngemil, jadi santai aja kita belajarnya, nggak usah dibawa masuk gitu. Oke, lanjut dulu. Kita akan belajar hari ini kata dan pembentukannya. Oke. Oke, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih teman-teman? Alangkah serunya ya kita berkenalan dulu. Jadi kenalin, nama aku Syahida Nemr Astuti, itu nama lengkapnya ya, sangat-sangat panjang ya. Tapi teman-teman bisa langsung panggil aku Kak Naya aja, atau misalkan teman-teman mau panggil aku siapa juga boleh, tapi asalkan jangan panggil sayang ya. Canda teman-teman. Jadi panggil aku Kak Naya. Aku dari Kimia UGM 2022. Dulu aku waktu masuk UGM itu jalur ujian tulis atau ujian mandiri gitu. Jadi teman-teman harus latih biar bisa sama kayak aku masuk UGM. Yeay. Ternyata kita seangkatan. Aku gap year, Kak. Oh, gap year, ya ampun, keren banget. Mau belajar lagi, keren. Semoga atau ini diterima ya di itu sistemnya gimana, Kak? Aku boleh tahu tentang utul nggak, Kak? Ceritain dong, Kak. Oke, mungkin nanti ya kita ada sesi ceritanya mungkin di akhir-akhir ya. Kita akan belajar dulu nih. Baik, Kak. Oke, Nia. Nah, teman-teman, aku punya fun fact kalau aku tuh suka ngumpulin kertas-kertas. Jadi dari SMA kelas 1 itu mungkin ya. Kimia ilmu yang menyenangkan katanya Ayuni. Sangat-sangat menyenangkan kok, sangat-sangat menyenangkan sampai kayak wah, wow gitu. Mungkin nanti ada sesi cerita kali ya nanti di akhir. Oke. Nah, dulu tuh aku waktu misalkan SMA kelas 1 itu kan kayak ngitung-ngitung ya teman-teman, kayak ada fisika, matematika, kimia, itu kan ngitung-ngitung ya. Itu kan nggak tahu kenapa jadi suka banget ngumpulin kertas-kertas kosong ya, aku nggak tahu juga sih sebenarnya buat apa, tapi suka banget gitu ngumpulin kertas, kayak banyak banget kertas-kertas tuh bertumpukan gitu. Terus, fun fact aku juga suka durian. Siapa di sini yang suka durian? Cung. Yang nggak suka durian, kita nggak sekubu ya. Bercanda, teman-teman. Pernah nyobain es ketan durian nggak, Kak? Wah, apa tuh? Aku baru dengar nih, es ketan durian kayak enak banget ya. Iya, Kak. Wah, boleh nanti aku coba.
Aiko suka durian. Wah, banyak juga yang suka durian ya. Ya, kita satu frekuensi, teman-teman. Nggak apa-apa. Oke. Durian bareng. Pusing. Aku belum pernah makan durian. Waduh, siapa di sini yang belum makan durian? Harus cobain durian. Durian enak banget. Real enak gitu. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Kalau misalkan mau tahu aku lebih lanjut nih, kayak misalkan mau, katanya siapa sih gitu ya. Boleh banget nih, langsung lihat aja ke IG aku nih, mampir ke IG aku, @Shaidanaya. Kalau misalkan mau di-follow juga boleh. Enggak, boleh. Send aja. Nah, kalau misalkan teman-teman juga mau tahu profil aku lebih lanjut lagi, bisa langsung cek ke LinkedIn aku di Shaidanaya University. Enak durian murni daripada yang es krim. Oke, bener banget sih. Tapi sama aja sih. Semuanya enak kok. Jadi banyak juga yang suka durian, keren-keren. Kita keren. Yang nggak suka durian juga keren kok. Oke. Oke, lanjut aja nggak sih? Kita langsung aja. Ya udah sesi perkenalan ya. Ada yang mau tanya nggak mengenai perkenalan aku hari ini? Ya, kayak masih ada yang kepo gitu? Ada yang kepo nggak nih sama kayak karena ini aku gimana sih? Ntar aja sih. Datang tuh DM-nya Kak. Oke. Aku simpen dulu ya pertanyaannya. Nah, kan dulu skor UTBK-nya berapa? Oke. Berarti ada sesi pertanyaan nggak nih Kak Linda? Ada dong, sesi-sesi cerita ya. Aku belajar jam per hari. Oke, banyak banget pertanyaan tentang perjuangan aku dulu ya. Kayaknya nanti ya, kita akan masuk ke sesi-sesi itu kalau misalkan ada waktunya. Oke, sebentar. Kenapa aneh? Apa mungkin kita cerita sekarang aja ya, Kak? Cerita aja biar terhibur sedikit gitu, makin semangat belajarnya. Oke. Sebenarnya teman-teman ada sedikit kendala nih teknis. Aduh, maaf ya guys, kita sedikit gaptek. Iya, dan ini koneksinya itu loh teman-teman. Ini kita doakan ya biar tidak gaptek. Sebentar ya. Gimana? Udah. Terus dari sini aja kok. Langsung belajar. Oke. Nanti akhir aja ceritanya. Oke. Bener banget, kita langsung belajar aja ya. Oke, lanjut. Nanti aja Kak ceritanya bisa saya belajar. Boleh. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat ke depannya gitu. Dan apapun yang kita pelajari hari ini, semoga bisa membawa kita menuju ke PTN impian kita. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa tidak akan pernah cukup. Semoga apapun yang kita panjatkan hari ini bisa terkabul sama Tuhan kita. Oke? Lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, asik pelajaran nggak tuh ya? Kita harus cek sound dulu nih, cek sound perasaan teman-teman hari ini gimana sih? Ketik 1 untuk biasa aja, ketik 2 untuk senang banget, ketik 3 untuk galau, ketik 4 kalau ngantuk. Wah, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, apa tuh ya 5? Wah, ada yang 4 ternyata. Wah, ada yang 4 juga ya, ada yang 2, ada yang 1. Ada yang 4, 2 banyak. 0 itu apa ya? 0 nggak ada ya, jadi cuma ada 1, 2, 3, 4. Wah, keren-keren. Sebenarnya mostly ini seneng banget ya, berarti teman-teman pada semangat ya sih. Apapun perasaan teman-teman hari ini, teman-teman harus tetap semangat, karena kalau misalnya kita semangat itu, apapun yang kita pelajari itu kayak enjoy aja nggak sih? Kayak enak gitu lah, dan masuk gitu. Terus kalau misalnya teman-teman ngantuk, boleh sambil minum, sambil makan, atau mungkin sambil nulis-nulis ya, boleh banget tuh. Wah, 3, takut udah hamil 50 UTBK, bener banget sih. Kayak galau ya, udah bentar lagi UTBK di depan mata tuh, aku ngerasain banget sih rasanya. Dulu tuh hamil-hamil segini tuh deg-degan parah, tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap belajar, harus tetap semangat pokoknya. Demi impian, demi jurusan impian kita, demi univ impian kita. Oke, udah cek perasaannya. Pokoknya apapun perasaan teman-teman harus semangat. Oke, lanjut.
Hari ini kita akan belajar kata dan pembentukannya, tapi sebelum kita belajar kata dan pembentukannya, kita harus tahu dulu dong kata itu apa, ya kan? Nah, kata itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, misalnya sepatu, pergi, batu, dan lain sebagainya. Ada yang mau ngasih contoh nggak nih? Contoh kata apa lagi? Misalkan laptop, bisa. Atau buku. Atau apa lagi teman-teman? Boleh kasih contohnya di, kursi, bener banget dari Stefani. Cinta, boleh, cinta, pacar, sepeda, doi, ngantuk. Nah, bener banget tuh ya. Wih, semangat banget ini teman-teman, keren, keren, keren. Ini emang bener banget semua yang teman-teman sebutkan di chat ini semuanya kata ya. Uang boleh, botol ya kan. Jadi sebelum kita belajar kita harus tahu dulu kata itu apa sih gitu. Kemudian kata itu dibagi menjadi beberapa jenis teman-teman. Jadi kata tuh nggak cuma sekadar kata ya, dia tuh punya jenis-jenisnya gitu. Nah, jenis-jenis kata ada beberapa nih yang aku akan tampilkan di PPT ini. Jadi yang pertama ada kata benda atau nomina. Pasti teman-teman juga udah nggak asing ya sama kata benda, nomina, terus kata sifat, adjektiva juga udah nggak asing. Tapi apa aja sih itu kata benda dan kata sifat itu kayak apa gitu. Supaya lebih mudah dalam mengingatnya. Jadi kata benda itu adalah kata yang bisa didahului sama bukan atau ada gitu. Itu gampang ya teman-teman. Bisa juga dia tuh ditambahkan imbuhan pe, kean, pean, peran, dan versi lainnya gitu. Apa sih contohnya? Kayak gini, kayak bukan keajaiban, ada pertunjukan, bukan penari, dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga ada contoh lain nih dari nomina mungkin apa? Bukan keajaiban, ada pertunjukan, bukan penari, apalagi apalagi teman-teman, kira-kira pemberitahuan, ada pemberitahuan, benar banget, ada keaktifan. Oh, teman-teman udah ini ya, ada keren banget, ada pacar. Ada pacar itu gimana ya? Ada pertumbuhan, benar, oke. Kalian berarti udah mulai paham ya sama kata benda itu apa. Pokoknya kata benda itu bisa didahului sama bukan atau ada, dan dia itu bisa ditambahkan bukan, bukan, Quran, dan versi lainnya. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya mengenai kata benda? Ada ya? Kita lanjut dulu kata sifat nih. Kata sifat itu namanya adjektiva. Nah, kata sifat ini dapat didahului sama tidak, paling, atau lebih atau kurang gitu. Jadi dia tuh bisa ditambahin sama awalannya tuh tidak, paling, lebih, atau kurang gitu. Terus adjektiva ini tuh menerangkan nomina. Contohnya kayak apa sih? Kayak ini, tidak bersih, tidak bagus, paling murah, lukisan itu indah, terus tidak mahal ya. Apalagi teman-teman kira-kira? Contohnya, oke, boleh. Tidak lembut, kurang lembut ya kan bisa. Nanti lembut itu merupakan kata sifat gitu. Atau tidak indah, lebih baik, tidak lemah lah. Keren. Betul banget. Jadi semua yang disebutin sama teman-teman ini adalah merupakan kata sifat gitu. Misalkan juga tidak marah, nah, tidak baik, nah ya kan. Itu adalah merupakan kata sifat. Jadi gampangnya gitu ya. Kalau misalkan kita mau menentukan suatu kata ini tuh kata benda atau kata sifat, tinggal tambahin aja sama bukan atau ada, itu dia nyambung atau enggak. Kalau misalkan emang nyambung, berarti dia kata benda. Kemudian kalau misalkan kata sifat ditambahin sama tidak, paling itu berarti nyambung ya. Misalkan kata ini tambahin sama tidak, nyambung gitu, berarti dia kata sifat gitu. Jadi ada triknya gitu untuk kita menentukan itu adalah kata benda atau kata sifat sih. Gitu. Lanjut. Kemudian juga ada beberapa jenis kata lain, seperti kata verbia sama kata verba. Belum. Nah, adverbia itu adalah kata keterangan, jadi dia tuh menerangkan kelas kata lain. Jadi dia tuh menerangkan, bisa menerangkan nomina, bisa menerangkan adjektiva, bisa menerangkan verba, dan bisa menerangkan kelas kata numeralia. Teman-teman udah tahu kan ya, kelas kata numeralia itu kayak apa?
pada udah tahu, ayo. Nah, jadi kelas kata numeralia itu adalah kelas kata yang menunjukkan satu jumlah, kayak misalkan 2 atau 3 gitu ya. Bentar. Kok keluar? Maaf ya teman-teman, ini tuh emang koneksinya lagi kurang stabil di sini, di kelas ini ya. Karena ini kita lagi di kelas. Mohon maaf sekali. Boleh kata bilangan, ya benar. Jadi numeralia itu kata bilangan. Jadi menunjukkan atau menjelaskan kata bilangan. Kayak 2, 3, 4 gitu ya. Ada yang nanya nih, kalau tinggi itu kata sifat atau bukan ya? Kata sifat ya, jadi kayak kan bisa ditambahin tidak gitu, tidak tinggi atau lebih tinggi, kurang tinggi gitu. Kan kalau misalkan ada tinggi kan nggak nyambung ya. Kalau ada itu kan, kalau misalkan kita awali sama ada ataupun bukan itu kan nomina. Nah, sedangkan tinggi itu bisa ditambahin sama tidak, terus lebih, kurang kan bisa ditambahin ya. Jadi itu dia merupakan kata sifat atau adjektiva. Nah, kemudian untuk contoh adverbial kayak apa sih, Kak? Nih, kayak aku sering menulis puisi untuk dia, ya dia siapa ya? Jadi sering ini merupakan keterangan bahwa si aku ini sering banget nulis puisi buat dia gitu. Jadi dia tuh menerangkan, di si kata seringnya ini menerangkan akunya gitu. Akunya yang sering nulis puisi buat dia. Siapa lagi? Adikku ingin sekali bermain di luar. Jadi ingin sekalinya ini menerangkan si adik kalau dia tuh pengen bermain di luar gitu. Gitu kan. Ini dia menerangkan nomina ya, teman-teman. Ingin sekalinya itu menerangkan nomina. Adikku sebagai nomina, sering juga menerangkan nomina. Oke. Kemudian untuk kata kerja atau verba, itu merupakan kata yang menunjukkan suatu tindakan. Terus juga bisa ditambahkan imbuhan, di, dan lain sebagainya. Bentar. Nah, kemudian kata kerja ini juga bisa didahului sama kata tidak, gitu, sama kayak adjektiva ya, teman-teman, atau kata sifat. Nah, contohnya kata kerja itu sedang menulis, tidak makan, dia tertidur, dan sebagainya. Pokoknya kalau kata verba ini udah familiar banget ya di kita, kalau verba ini merupakan kata yang menunjukkan dia tuh sedang melakukan sesuatu, gitu. Ya, sedang menulis, atau tidak menulis, ya kan, bisa, atau dia tertidur, atau apalagi, sedang belajar juga, itu merupakan kata verba ya, teman-teman. Oke. Kemudian untuk adik-adiknya nih, kalau sore itu kata apa? Sore itu kata benda ya, nomina. Ya, misal benda itu dia itu bentar. Oke. Jadi kata sore itu sebenarnya bisa dua, teman-teman. Bisa kata sifat, bisa kata kerja. Kalau nggak salah kayaknya tergantung sama kata kalimatnya gitu sih untuk sore itu ya. Mungkin correct me if I'm wrong. Kita lanjut dulu ya untuk materi kata ini. Next. Nah, kita akan latihan dulu, tapi sebelumnya mau baca soalnya dulu. Mungkin boleh next dulu ke soal. Jadi ada trik ya teman-teman kalau misalkan nanti pas ujian, kalau harus baca soal dulu supaya lebih cepat gitu. Oh, soalnya maunya apa? Karena nanti kita mau mencari di narasinya, biar cepat gitu loh. Kayak kita nggak ngebuang-buang waktu untuk ngebaca panjang-panjang, terus baru baca soal, itu enggak ya. Jadi kita baca soal dulu. Oke. Soalnya, bentuk kean pada kata keindahan dalam kalimat kedua mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean dalam kalimat apa, gitu ya. Wah, udah ada yang jawab ya, Cek. Oke, nanti kita cek ya jawabannya benar atau enggak ya. Nah, jadi ini adalah soal yang sering banget keluar teman-teman di UTBK. Dulu tuh aku juga
sering banget dapat soal ini waktu aku TBK. Jadi mungkin teman-teman langsung aja nih kita bahas ini. Tapi ini teman-teman juga pada jawab ya. Ada yang jawab A, B, C. Ya. Kira-kira jawabannya apa ya? Wow. Oke, kita baca dulu soalnya. Oke, ya. Kita slide sebelumnya. Pada jawab C ya. Oke. Di Jepang ada sebuah istilah yang terkenal yaitu wabi-sabi. Istilah itu merupakan filosofi yang kerap digambarkan sebagai seni menemukan keindahan dan ketidaksempurnaan. Jadi ini yang dicari adalah makna keindahan yang sama dengan kalimat apa di opsi gitu. Oke, lanjut. Karena teman-teman pada jawab C, apakah jawabannya benar? Kita buktikan. Salah. Siapa yang jawab A, Cung? Siapa yang jawab A? Ayo, siapa yang jawab A? Siapa yang jawab A? Ternyata masih banyak yang terkecoh ya sama makna kata nih. Jadi gini, teman-teman. Kan yang ditanya itu kan keindahan. Sebetulnya keindahan itu kata nomina atau adjektiva sih? Ayo, siapa yang tahu? Keindahan itu nomina atau adjektiva? Yang benar masuk impean, masuk KTN jadi. Nomina, adjektiva, nomina. Benar banget. Jadi keindahan itu nomina ya. Kenapa sih nomina kok nggak sifat Kak? Kayaknya sifat kan indah gitu. Oke, sebenarnya keindahan itu adalah kata sifat teman-teman. Tapi karena dia ketambahan imbuhan kesamaan, jadinya dia nomina gitu. Tapi kalau misalnya cuma indah doang gitu ya itu memang kata sifat. Tapi karena ketambahan imbuhan nih, jadi dia namanya nomina gitu. Nah, kenapa keindahan ini jawabannya yang A, Kak? Kenapa? Karena opsi yang A ini Milea menjaga keseimbangan hidupnya dengan pola makan dan tidur yang teratur. Kenapa sih jawabannya yang A? Karena bentuk ke-an pada kata keseimbangan itu menunjukkan arti bahwa dia menyatakan suatu keadaan. Jadi suatu keadaan di mana Milea itu sedang menjaga keseimbangan gitu. Nah, yang tadi juga kan yang di soal bahwa itu menunjukkan suatu keindahan gitu, suatu keindahan dari mungkin boleh slide sebelumnya. Suatu keindahan dari yang digambarkan gitu ya, filosofi yang kerap digambarkan sebagai seni menemukan keindahan. Jadi ada sesuatu yang dinyatakan gitu, sama dengan keseimbangan tadi yang Milea. Mulai lanjut. Jadi yang A kan Milea menjaga keseimbangan, dia itu menyatakan keseimbangan gitu. Kalau si Milea ini sedang menyatakan keadaan keseimbangan. Nah, kenapa sih bukan B? Kenapa bukan C? Kan aku jawabannya C itu kayak bener deh, Kak. Oke, kita bahas ya. Yang B, dia ketiduran saat belajar bersama temannya. Nah, tidur itu kan kita udah tahu ya, kalau tidur itu verba, jadi udah pasti nggak mungkin nggak sih? Kayak dia juga udah menunjukkan bahwa dia tuh sedang tertidur gitu, dia ketiduran gitu kan, udah pasti nggak mungkin ya, udah pasti nggak mungkin ya. Nah, yang C, tas itu kebesaran untuk aku bawa pergi bermain. Kenapa sih bukan kebesaran? Kenapa enggak itu, Kak? Oke, karena kalau misalnya kebesaran itu bukan menyatakan keadaan ya, teman-teman. Jadi, kebesaran itu emang nomina sama. Cuman dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh paling besar, paling gitu. Bukan yang indah atau bukan yang menunjukkan satu keadaan yang indah gitu, bukan. Jadi, berbeda teman-teman maknanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjelaskan soal yang menanyakan makna, itu juga menggunakan feeling sebenarnya. Kayak sebenarnya indah ini konteksnya apa sih gitu? Konteks dari kata-katanya itu apa sih? Itu terlalu besar bukan? Ya benar banget dari Ivan. Benar banget Ivan Ilkom Undip. Benar banget kebesaran itu maknanya terlalu besar. Dan dia itu menyatakan suatu keadaan gitu, bukan menyatakan suatu keadaan yang besar, karena tas itu kan satu objek ya gitu. Jadi jawabannya yang A, karena dia itu menyatakan keadaan seimbang, keadaan bahwa semua ini lagi menjaga keseimbangannya gitu. Jadi sebenarnya kunci dari kalian menjawab makna kata itu juga pakai feeling dan bisa cocokin gitu. Kalau ini artinya apa sih, konteksnya apa sih dari soal tuh gitu. Mau lanjut atau gimana nih teman-teman? Ayo lanjut. Pasti dong lanjut. Oke, kita lanjut.
Oke, sebelum lanjut ke soal-soal berikutnya, masih banyak banget soal-soal yang kita bahas. Kita mau ice breaking dulu ya. Kita main dulu nih. Kita main apa kira-kira? Kita akan main tebak gambar. Ayo, siapa yang bisa tebak gambar ini? Yang pertama. Siapa? Ini ada LO, terus ada lambang satu baju ya kayaknya. Tapi P-nya dihilangin gitu. Terus tambahin S, terus ada nunjuk kamu, tambahin TBK 2023. Bener semua nih jawabannya ya. Oke, kita cek dulu jawabannya apa nih, Kak? Survei membuktikan. Betul, lolos UTBK 2023. Amin ya Allah, amin. Semoga ini jadi doa buat teman-teman semua yang join di sini ya. Amin. Amin. Ya Allah. Oke. Lanjut, masih ada satu tebak gambar yang harus teman-teman tebak. Oke, ini ada kata sem, terus ada orang lagi, apa ya? Tapi kayaknya dihilangin. Terus ada gambar, terus tambahin ajar, namanya. Gampang banget deh ini. Real gampang. Real. Udah pada jawab. Wow, semangat belajar aku. Semangatin teman-teman sama teman-temannya. Semangat belajar ya, semangat kamu. Semangat belajar. Oke, survei membuktikan apakah jawabannya benar? Betul, semangat belajarnya teman-teman. Ini juga udah disemangatin di chat ya, banyak yang bilang semangat belajar ya, semangat. Ini udah makin semangat ya. Udah makin semangat nih ambience-nya. Oke. Lanjut. Nah, kita tadi udah belajar kata. Sebenarnya tuh emang kalau makna kata emang banyak sekali apa ya? Kayak teman-teman harus banyakin latihan juga sih. Emang itu kadang-kadang suka ngecoh gitu untuk soal-soal makna kata gitu. Nah, sekarang kita akan belajar imbuhan. Jadi, sebenarnya ada banyak banget jenis imbuhan, tapi yang sering banget keluar itu ada 3. Nah, yang kita pelajari hari ini, yaitu ada prefix, ada suffix, sama konfiks gitu. Nah, prefix ini adalah awalan gitu ya. Awalan gitu. Terdiri dari di, me, dan ter. Contohnya ada apa aja sih? Menulis, ditulis, tertulis, apalagi banyak banget ya. Mengajar, terus dikejar, atau apalagi. Love banget. Love banget positive vibes. Wah, terima kasih teman-teman. Apalagi nih teman-teman, contoh prefix. Mengajar udah, meminum, mungkin bisa. Membuka, benar. Terus tercantik, asik. Tercantik, terambis, wah bisa tuh, bisa banget ya. Tertawa, oke bisa. Oke, suffix sekarang ya. Suffix itu akhiran. Dia tuh adalah imbuhan yang ada di akhir. Gitu ya. Contohnya an, kan, nya. Contoh katanya tulisan, tuliskan, tulisannya. Apalagi? Tersehun-sehun bisa nggak, Kak? Bisa, boleh. Tersehun-sehun. Gambarkan, boleh. Misalnya, benar, sandaran. Keren banget sama teman-teman udah paham ya. Pokoknya akhiran sufiks itu ditandai sama an, kan, dan-nya. Itu ada akhirannya atau akhiran kan, an itu berarti ditambahin imbuhan sufiks. Kayak tadi tuh semangat belajarnya. Nah, itu belajarnya tuh berarti ada tambahan imbuhan sufiks gitu. Please sehun. Aduh, tersehun-sehun ya, teman-teman ini tersehun-sehun. Nah, terus yang ketiga, ada konfiks nih. Konfiks itu apitan. Jadi dia tuh mengapit gitu loh, kayak nyempil lah ya istilahnya. Jadi ada terdiri dari pe ditambah an, terus me ditambah an, sama me ditambah i ya. Contohnya, contoh penulisan, terus menuliskan, membacakan, bisa menjauhi, pemberdayaan, mencintai, benar, menyukai, mencintai, menyayangi, mempelajari, real, bener semua. Jadi udah paham ya apa itu prefix, suffix, konfiks. Sebenarnya gampang aja sih, kayak awal gitu, su akhir ya kan, konfiks apitan. Jadi konfiks tuh pokoknya nyempil lah ya, nyempil.
Dia tuh ada dua imbuhan gitu ya. Ada pean, terus mekan, mei gitu. Oke, keren banget teman-teman. Ini udah bener-bener semua contoh-contoh yang udah disebutin teman-temannya. Ya. Kita lanjut nih ke contoh soal. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus kerjain ya. Kita harus kerjain nih. Kita bekerjain bareng-bareng. Pertama-tama, kita baca dulu soalnya. Mungkin teman-teman boleh dibaca dulu, terus langsung chat nih jawabannya apa yang kira-kira. Yuk, aku tunggu. Kira-kira jawabannya apa ya? Ini masih gampang sih, masih level 1. Level 1. Gampang banget, ayo. Ayo, siapa yang udah tahu jawabannya? Boleh banget langsung di chat. Cek. Oke. Wah, karena cinta itu cinta, benar-benar. Itu adalah sebuah kata-kata yang wah udah terkenal banget ya kalau untuk ujung UTBK karena cinta itu cinta. Cek buat cinta. Cek cinta Allah, Masya Allah. Oke. Apakah benar C itu cenyol? C itu cinta? Apakah benar jawabannya C? Kita cek. Dan jawabannya adalah benar. Jawabannya C, karena C itu cinta. Wah, ini diawali dengan cinta ya, soalnya. Betul banget. Kenapa C? Karena ini gampang banget ya sih, kayak tinggal dicocokin aja ya kan. Kita baca dulu nih soalnya. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi titik rempang teks di atas adalah, oke, pada 27 Oktober lalu diumumkan vaksin ini efektif titik-titik SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 lebih dari 90%. Hal ini berdasarkan uji coba tahap akhir yang melibatkan lebih dari 3.000 orang. Oke, sebenarnya kalau misalnya soal kayak gini juga, teman-teman langsung kayak peka gitu. Ini tuh cocoknya yang mana gitu ya kan. Terus nggak usah dibaca keseluruhan juga bisa kan sebenarnya ini tuh. Kayak pada 27 Oktober lalu diumumkan vaksin ini efektif. Tercegah. Oke, kita cek tercegah. Nggak mungkin nggak sih tercegah kayak tercegah SARS-CoV. Berarti yang tercegah apanya gitu kan. Apa yang tercegah gitu kan. Nggak ada ya. Aneh juga gitu. Kita bacanya agak sih aneh banget. Tercegah. Apa itu tercegah? Oke. Terus juga karena tercegah nggak bisa, berarti udah otomatis yang A itu salah gitu. Langsung aja kita coret. Gitu kan. Nggak usah dicari yang mencobanya itu benar atau enggak gitu kan. Nah, kemudian yang B, pada 27 Oktober lalu diumumkan vaksin ini efektif mencegah. Wah, bisa jadi nih. Yang B bisa jadi nih benar. Tapi kita coba cek yang kedua. Percobaan. Oke. Pada 10 hari kemudian, mereka percobaan uji coba. Nggak mungkin ya sih, nggak mungkin kan. Kayak, aneh banget. Mereka percobaan uji coba mereka. Kan nggak nyambung ya teman-teman. Ya udah pasti salah. Jadi kita coret eliminasi yang A sama B. Kemudian yang C, oke. Tadi kan mencegah udah benar. Oke, gitu. Tadi yang kata yang kedua, mencoba. Pada 10 hari kemudian, mereka mencoba uji coba mereka dengan hasil akhir. Nah, ini cocok nih. Wah, mereka mencoba uji coba mereka. Mereka melakukan percobaan lagi atau mereka melakukan uji coba ulang gitu kan. Jadi, mereka mencoba uji coba mereka dengan hasil akhir berdasarkan 64 kasus. Oke. Ini udah aman ya teman-teman untuk soal ini. Jadi jawabannya yang C. Karena kuncinya itu kalian peka aja gitu. Peka sama struktur soalnya, struktur kalimatnya. Terus juga dibaca tuh nyambung atau enggak sih. Aman ya? Ketik 1 untuk aman. Aman. Oke, Melin aman. Oke, Ruri aman. Oke, sudah aman. Oke, mantap. Lanjut nggak sih? Kita lanjut aja, lanjut. Nah, ada lagi nih. Kata berimbuhan salah pada kata bercetak miring di kalimat baru ini yakni. Oke, teman-teman boleh banget langsung baca dan dijawab apa sih jawabannya? Nah, gampang, ini masih level 2 nih, level 2. Lalu kira-kira apa? E, C, D, E. Apakah A Dilan membacakan puisinya? Ini jangan lupa dilihat ya kata sendiri. B.
B, B. Oke. Ada yang jawab E, ada yang jawab B. Ayo apa lagi? B, wah. Ini hampir sama ya skornya. B ya. Banyak suaranya nih. Oke. Ada lagi yang mau jawab A? Wah, ada yang jawab A. Bahkan ada yang jawab A, ada yang jawab E. Ada yang mau menjawab lagi? A, E. Ada yang mau jawab C? C untuk cinta, untuk senyol mungkin. Atau D? Ada yang jawab D ternyata. Oke. B for Baekhyun. Baekhyun. Ibu bacanya Baekhyun. B for bismillah. Baekhyun. Ya, oke, lucu banget ya. Dia untuk Baekhyun ya jelas. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, kita cek aja deh. Survei membuktikan jawabannya apa nih? Wah, B untuk Baekhyun. Benar. Benar banget jawabannya B untuk Baekhyun. Kenapa B untuk Baekhyun? Yeay. Jadi kita coba pas satu-satu ya. Kata berimbuhan salah pada kata berimbuhan miring. Yakni yang A, Dilan membacakan puisinya kepada Milea. Oke, ini membacakan. Oke, membacakan ini benar ya teman-teman. Dia ini kata dasarnya baca. Terus dia ditambahkan imbuhan me sama kan gitu. Nah, terus yang B, aku meletakkan piring di atas meja. Kata dasarnya itu kan letak ya. Nah, terus kalau misalkan kata letak itu kan akhiran hurufnya K. Karena akhiran huruf K itu selalu ditambahkan kan gitu. Jadi enggak an. Nah, makanya si meletakkan ini harus double K-nya. Meletakkan gitu ya. Itu ditambahkan imbuhan mu sama kan, bukan me sama an. Dan karena itu tadi letaknya itu adalah berakhiran huruf K. Jadi K-nya itu double, karena dia juga harus tambahkan imbuhan ke sama kan, bukan mu sama an. Gitu ya. Gimana? Udah aman untuk meletakkan? Kita lanjut ya yang C. Yang C ini juga udah benar ya, mereka menuliskan ceritanya masing-masing di buku tulis. Menuliskan ini udah benar teman-teman. Kenapa benar? Jadi sebenarnya kata dasarnya itu kan tulis ya. Kok jadi menulis sih Kak? Nah sebenarnya ada si konsep KTSP. Emang kita nggak bahas sekarang, itu lebih kayak ke PBM gitu teman-teman untuk mempelajari materi KTSP. Jadi ada yang namanya kaidah KTSP, yaitu kaidah yang melebur gitu. Jadi huruf-huruf KTSP itu kalau misalnya ditambah imbuhan tuh bakal lebur gitu, bakal nggak ada, ya kan? Kayak contohnya tulis ya kan. Tulis itu kan T depannya kan. Depannya T, kemudian huruf keduanya tuh U atau huruf vokal, jadinya dia lebur gitu, ditambahkan imbuhan me sama kan. Itu dia lebur, jadi menuliskan gitu kan. Jadi ini udah benar, nggak salah ya. Kemudian kayak contoh lagi kayak kejar, mengejar ya kan, mengejar. Nah, terus nanti sampai saat ini aku belum bisa melupakannya. Siapa yang belum bisa melupakannya di sini? Siapa yang belum bisa melupakan mantan? Ayo, siapa yang tadi yang jawab D siapa tuh? Berarti dia belum bisa melupakan mantannya ya, atau melupakan dia ya. Nah, itu juga udah benar karena kata dasarnya itu kan lupa, terus tambahin mu sama kan, ditambah imbuhan mu sama kan, jadi melupakan gitu ya. Kemudian, Kak, kalau mengerjakan itu hanya double atau enggak? Oke. Mengerjakan, itu kan kata dasarnya ajar ya, bukan ejarkan atau apa, pokoknya akhirannya kan bukan Kak gitu kan, jadi dia tetap ajar atau kerja gitu kan, Kak. Kerja, mengejar itu bakalan mengerjakan gitu, Kaknya nggak double gitu kan. Oh ya juga, kenapa mengerjakan? Kenapa nggak mekerja atau merja itu kan? Itu kayak kenapa gitu kan? Nah, aku baru ingat ternyata mengerjakan itu kan kata dasarnya kerja ya. Kerja yang tadi aku bilang awal tadi, kalau ada kaidah KTSP, jadi kaidah yang melebur gitu. Jadi hurufnya tuh melebur. Kerja itu kan kayaknya KTSP ya, masuk ke KTSP. Terus kata keduanya itu E. Di mana E itu adalah vokal, huruf vokal gitu. Jadi dia bakal melebur dan ditambahkan imbuhan mengerjakan, gitu, mengerjakan. Nah,
Lanjut, yang E, Bella mempelajari materi itu dengan baik. Ini juga udah benar, teman-teman. Jadi ini kata dasarnya itu belajar ya. Jadi mempelajari gitu. Ini juga udah benar, ditambahkan imbuhan mempe sama i gitu. Oke, kita lanjut untuk untuk soal selanjutnya. Oke, kata soal selanjutnya. Boleh teman-teman baca dulu nih, kira-kira apa ya jawabannya ya? Apakah A untuk siapa? Ayo. B untuk Baekhyun, C untuk Chaenyol, D untuk siapa ya, D? D untuk Dini Cagur. Apa sih aku? Apa untuk siapa? Ayo. Boleh langsung dibaca soalnya. Ini harus teliti ya. Wah, gimana nih soalnya nih? Ivan Ilkom Undip jawab D. Oke. D. Oke. Maya. Siapa lagi? Patrick Star. Oh, udah banyak yang jawab D ya. Terus ada Amelia. Wah, banyak yang jawab D. Amelia, Sinta, Laudi, Maura, D. Tidak ada yang jawab C untuk Cenyol atau Cinta? Tidak ada. Atau B untuk Baekhyun? Tidak ada yang jawab ya. Yakin nih, D. D untuk siapa nih, teman-teman? D untuk D for D. D itu gara-gara yang migrasi ya. Apa ya? B. Wah, ada yang jawab B. Firly. C. Cahyo. Oh, D. D.O. Kyungsu. Itu baca gimana ya? D.O. Kyungsu. Aduh, maaf teman-teman, aku bukan K-popers, jadi maaf kalau salah pengucapan. D.O. Kyungsu. Oke. Itu gara-gara yang daripada penasaran, kita langsung bahas soalnya. Jawabannya apa ya kira-kira? Jawabannya yang D untuk D.O. Kyungsu. I don't know. Oke, benar banget untuk yang jawab. Doyong, oke. Doyong. Apa Doyong? Itulah. Nah, benar banget jawabannya yang D. Upload untuk teman-teman yang jawab benar. Untuk teman-teman yang belum benar, kita masih lanjut soal-soal berikutnya, masih ada. Tenang. Aku udah pilih bukan merubah tapi mengubah. Benar. Oke. Nah, untuk soal-soal kayak gini ya, aku kasih trik. Ini tuh kayak teman-teman harus pelan-pelan banget emang. Soal-soal kayak gini tuh, aku sih dulu kayak gini tuh kayak terakhir gitu loh, kayak karena itu perlu baca-baca kayak mana nih yang mana nih gitu kan, harus teliti juga gitu kan, karena soal di UTBK ini mungkin nggak segampang ini gitu, tapi teman-teman pasti bisa ngerjain. Nah, teman-teman udah nemu ya di kalimat keempat. Nah, tapi kita cek dulu nih, kalimat satu emang benar. Kalimat satu, perubahan iklim membuat makhluk hidup harus beradaptasi, tidak terkecuali hewan. Ya, ini ada beradaptasi ya. Beradaptasi ini benar, beradaptasi. Udah benar, udah cocok, udah enak dibacanya gitu kan. Kemudian yang kedua, pemantauan proses hewan beradaptasi terhadap pemanasan global dilakukan selama beberapa dekade. Ini juga udah benar ya, udah enak. Kemudian, yang nomor 3, ada spesies yang mengalami kepunahan. Di mengalami ini, yang dan ini juga udah benar ya, mengalami, imbuhan mengalami. Gitu. Merubah ini kayak, merubah apa? Merubahnya nggak ada. Jatuh sini. Terima kasih. Nah, kenapa sih merubah? Oh, salah sih, Kak. Kan benar, merubah. Gitu. Salah. Karena rubah itu kan hewan ya. Terus sedangkan di sini itu dia melakukan pengubahan atau dia tuh lagi mengubah sesuatu gitu kan. Mereka mengubah bukan merubah gitu. Nah, ubah ini ditambahkan imbuhan meng gitu. Dan dia itu merupakan satu kata gitu kan. Jadi meng. Jadi bukan merubah. Kalau misalkan merubah mungkin bisa aja sih konteksnya kalau misalkan itu hewan gitu kan, hewan rubah. Tapi kan bukan. Jadi ini jawabannya yang mengubah. Apakah yang udah aman? Udah aman ya? Apakah ada yang ingin bertanya kayak, Kak, merubah salah gitu.
Kayak, kalau perubahan dan pengubahan itu yang benar yang mana? Perubahan dan pengubahan. Perubahan dan pengubahan. Itu kayaknya sesuai konteks juga sih, sesuai konteks kalimat awalnya gitu kan. Yang berimigrasi, oke. Kita lanjut aja ya, kita lanjut lagi nih, masih ada beberapa soal yang harus kita bahas di malam ini, biar teman-teman makin banyak latihan soalnya, dan semoga nilai PPU teman-teman gede, sampai 700, sampai 800, sampai 1000 bahkan ya, amin. Oke, lanjut. Nih ada soal, jadi soal ini sebenarnya aku dapet dari Zenius, jadi kita bahas soal ini. Dan ini menurutku lumayan susah, jadi teman-teman apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Ayo, jangan lupa dibaca dulu soalnya, baru dibaca narasinya. Jadi biar lebih cepat. Gitu. Atau berimbuhan yang tepat. Apa jawabannya? Ayo, yang A, B, C, D, atau E? A. Kenapa yang A? Ayo, A untuk siapa? A untuk siapa ya? A. Ada yang jawab D. Wow. A for Ayang Cenyong. Oh ya bisa banget. Atau for Ayang Behyun. A for aku lulus SNBT, bisa banget, boleh. A for Aiko. Oke. Baterainya habis. Oke. Daripada penasaran, kita langsung cek A for Ayang Farmasi. Nih, boleh banget. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Apakah benar A for Ayang Cenyol? Wah, benar. Wah, Ayang Cenyol ini keren ya. Membawa kebenaran nggak nih? A for Ayang Cenyol, benar. Kata menunjukkan berarti memberitahu. Oke, kita bahas dulu kali ya ke yang soal sebelumnya. Kenapa sih yang A? Kenapa nggak yang B? Kenapa nggak yang C? Kenapa nggak yang D? Kenapa nggak yang E gitu ya? Oke, seperti yang aku udah kasih triknya, kalau kita harus baca soalnya dulu, baru kita baca narasinya. Nah, soalnya, kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat nomor 2, paragraf pertama. Ya, ini paragrafnya cuma satu doang ya. Paragraf pertama, oke. Kita mungkin sudah sering mendengar pentingnya tidur 8 jam setiap malam demi tubuh yang sehat. Namun, hasil penelitian titik-titik bahwa durasi tidur itu tak hanya berlaku untuk setiap orang, gitu. Tak berlaku untuk setiap orang. Oke. Yang A, menunjukkan ini artinya dia menyatakan suatu hal gitu kan, menyatakan suatu hal. Nah, memberitahu gitu kan. Jadi dia tepat, dan juga pas kita baca cocok juga nggak sih ya kan? Namun hasil penelitian menunjukkan ya kan. Kemudian yang B, kenapa nggak tepat? Namun hasil penelitian menghasilkan. Kenapa nggak menghasilkan? Kan bisa nggak? Nggak bisa. Karena menghasilkan itu adalah suatu kata yang memberi hasil gitu, mengeluarkan gitu kan, mengakibatkan. Jadi ada yang dikeluarkan gitu kan. Namun hasil penelitian menghasilkan, sebenarnya bisa, tapi kurang tepat aja gitu teman-teman. Karena menghasilkan ini itu artinya tuh mengeluarkan atau mengakibatkan. Terus juga kenapa C nggak tepat? Oke. C ini jawabannya adalah mengakibatkan ya. Kenapa nggak mengakibatkan? Karena mengakibatkan ini udah tepat banget ya. Jawabannya nih pasti ada satu hal yang terjadi gitu kan. Jadi ada akibat, pasti ada sebab juga. Tapi di sini nggak ada gitu kan. Jadi nggak tepat juga. Pas kita baca juga nggak enak nggak sih, kayak memang sebenarnya mengakibatkan bahwa durasi nyambung gitu kan. Terus lanjut yang D, menandakan. Kenapa nggak menandakan? Ini udah pasti ya, kayak menandakan itu berarti menunjukkan suatu tanda-tanda. Kan di konteks itu kan dia tidak ada arti kalau menunjukkan tanda-tanda, kan nggak ada. Karena itu udah hasil penelitian. Hasil penelitian itu nggak mungkin yang menunjukkan apa-apa. Itu tanda-tanda yang konteksnya itu nggak ada gitu kan. Hasil penelitian itu udah pasti gitu. Jadi menandakan juga kurang tepat gitu kan. Kemudian yang E juga tidak tepat. Kenapa sih memberitahu tidak tepat yang E? Sebenarnya bisa ya teman-teman.
Nah, yang ini juga bisa, cuman di soalnya atau di jawaban ini tuh salah. Karena memberitahunya itu digabung, harusnya tuh dipisah. Memberi tahu atau memberitahu atau memberikan sesuatu pengetahuan gitu kan. Memberitahu gitu. Tapi harusnya di spasi, nggak digabung kayak gitu gitu. Benar, benar, nyambung-nyambungin aja, tapi tetap harus tahu artinya juga, konteksnya juga, karena takutnya kan beberapa soal ada yang mengecoh ya kata-katanya gitu. Dan juga sebenarnya PPU ini tuh lebih banyakin kosakata sih teman-teman, banyakin baca, banyakin baca-baca soal yang lain juga, karena banyak banget kata-kata yang bisa mengecoh kita gitu. Sebenarnya iya, sebenarnya PPL tuh kayak sambung-sambung menyambung menjadi satu ya sih. Sambung menyambung menjadi satu. Nah, ya, benar banget. Jadi banyak-banyak baca, banyak-banyak latihan soal, terus juga banyak-banyak belajar aja sih. Kan nyambung-nyambungin aja itu. Dan emang kalau PPL tuh juga mainnya feeling, teman-teman. Keren banget ya, feeling kita tuh terpakai. Pakai feeling ya. Oke, ada soal lagi nih. Masih semangat gak sih teman-teman? Ayo ketik satu untuk masih semangat. Ketik satu untuk masih semangat. Satu. Masih pada semangat dong, karena kita harus semangat terus untuk mencapai PTN impian kita ya gak sih? Real. Masih pada semangat? Oke. Satu untuk masih semangat. Mantap, keren. Keren banget. Oke, langsung dibaca soalnya apa. Jadi ini tuh kayak kalimat ini bener nggak sih gitu. Di mengklaim ini tuh sebenarnya bener nggak di kalimat itu gitu. Ada yang jawab A, ada yang jawab ada yang jawab E, ada yang jawab A. Harusnya mengklaim aja katanya Nia ya. Ya, Nia. E, A. A untuk siapa tadi? Nggak tahu ya. E. Wah. Ini A sama E poinnya 1-1 ya. Skornya 1-1. A, deng. Kata Farah. A for AJ. Aku lolos UTBK. Oke, A. Wah, apakah A benar atau yang E atau yang C malah? Atau yang D? Atau yang B? Oke. Banyak banget yang udah jawab nih, kayaknya penasaran banget ya jawabannya apa ya kan? Langsung aja bahas. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya. Tetap, kita baca dulu. Memang sudah ada tambahan jalan tol, seperti tol Cikopo, Palimanan, atau Cipali. Padahal setelah kendaraan keluar dari tol sepanjang ini, kemacetan yang terjadi kian parah. Ia mengeklaim saat ini saja pendapatan mereka sudah berkurang 20-30% dari tahun lalu. Oke. Aku pilih soalnya di KBBI udah diperbarui. Aduh, ada yang pakai KBBI tidak apa-apa. Kalian kita harus belajar ya. Jadi salah tuh wajar aja gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, teman-teman jawab aja. Walaupun salah, walaupun benar itu is okay. Never mind. Oke, Nah, kita cek apa jawabannya benar ya. A. Salah. Siapa tadi jawab A? Siapa jawab A? Ayo, tunjuk tangan. Jawabannya E ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Salah itu wajar. Jadi keren. Siapapun yang menjawab itu keren. Keren. Untung sudah kulihat katanya. Oke, kenapa sih yang E? Oke, kita jawab dulu nih. Kita balik lagi ke soal. Kalian udah berani jawab, adalah keren. Betul. Jadi salah satu benar tuh wajar ya. Kita balik ke soal sebelumnya. Jadi yang ditanya tuh mengeklaim. Mengeklaim ini benar nggak sih? Benar. Jadi mengeklaim itu harus diperbaiki lagi. Oke, kenapa A salah, Kak? Bentar ya, kita bahas dulu. Claim ini itu berasal dari kata bahasa Inggris claim ya. Claim ya. Tapi udah diserap nih ke bahasa Indonesia, jadi claim gitu. Dan dia itu adalah kata dasar yang hanya satu kata. Kayak bom juga kan satu kata ya. Bom, terus cap, itu juga satu kata. Nah, ketika claim ini bertemu dengan imbuhan, itu dia mengimbuhannya maka menjadi menge. Jadi kayak bom juga mengebom, mengecap gitu ya. Jadi
satu kata itu cuman misalnya temuan meng itu jadi oke, kita coba yang udah aku bilang kalau misalkan dia ditambahin itu ada menge jadi menge kenapa menge satu suku kata gitu kan satu suku kata dan contohnya kayak bom mengebom terus mengecap gitu terus kan juga salah ya mengenya udah benar tapi klaimnya salah karena kan klaim ini udah masuk ke Indonesia yang Ada. klaim ini salah juga salah dia pakai mengklaim terus juga dia meng gitu kan ini udah pasti salah banget jadi sama salah oke yang D kenapa pakai ada tanda hubung gitu salah sebenarnya tanda hubung itu kan dipakai menggunakan bahasa Inggris ya gitu nah ini juga salah karena klaim ini udah masuk ke Indonesia gitu loh bahasa Indonesia jadi nggak usah pakai tanda hubung lah untuk apa ya kan nah yang klaim ini udah masuk gitu. Nah tadi ada yang bilang juga di chat mengetik ya kak contohnya juga iya benar. Jadi kata dasar itu bukan ketik ya teman-teman ketik itu dasarnya tuh tik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketik itu adalah satu kata gitu kan satu suku kata. Jadi dia ditambahin bukan meng jadinya mengetik gitu. Oke. Kita lanjut mungkin satu soal lagi kali ya kak. Oke. Ini ada soal lagi boleh dibaca. Mungkin waktunya 5 detik 1, 2, 3. Soalnya. Aku langsung baca kali ya untuk soal ini. Ya benar untuk teman-teman yang di sini boleh banget untuk di mute ya. Jadi Oke, sorry ya teman-teman. Nah, ini ada soal makna imbuhan ter pada kata tertumpuk pada kalimat di atas memiliki makna yang sama dengan imbuhan ter pada kalimat apa, gitu kan? Ini sama kayak soal yang sebelumnya nggak sih? Kita kan ditanya tuh maknanya. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? C. Oke, C untuk cenyol. Nah, lanjut aja kita langsung ke jawabannya. Jawabannya adalah jawabannya E untuk aku lolos UTBK. Nah, kenapa yang E? Kita balik dulu ke yang sebelumnya. Di sini ada kalimat kami melihat banyak batu tertumpuk di pinggir jalan. Nah, tertumpuk ini itu artinya kan dia menunjukkan suatu keadaan yang tertumpuk ya, teman-teman. Jadi ada keadaan yang tertumpuk gitu. Nah, kenapa nggak yang A? Dia telah ditetapkan sebagai terdakwa. Terdakwa ini orang ya. Terdakwa ini adalah suatu objek gitu kan. Bukan beda makna juga gitu sama tertumpuk gitu kan. Dia pelaku gitu. Nah, kemudian kenapa nggak yang B? Nah, yang B ini menunjukkan kata terbesar. Terbesar ini artinya paling gitu kan. Beda dong sama kata tertumpuk. Beda kan dia menyatakan keadaan nih. Wah, terbesar ini bukan gitu, tapi dia menyatakan paling gitu kan. Kemudian yang C ini nggak tepat juga karena nggak ada tambahan imbuhan ya. Teriak itu kan bukan kata yang ditambahkan imbuhan ya. Jadi bukan kata dasar itu kan bukan riak. Jadi teriak ini juga salah gitu. Kemudian yang D tidak dapat juga karena terbuang. Terbuang ini artinya tuh tidak sengaja berarti kan. Bukan suatu keadaan yang telah terbuang gitu kan salah, tapi dia tuh suatu keadaan yang tidak sengaja gitu, disengaja gitu kan. Catatan itu terbuang, berarti kan ya, disengaja nggak sih terbuang gitu, udah terbuang gitu kan. Nah, jadi jawabannya yang E gitu. Mungkin juga kalau misalkan teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini bisa juga dicek dari opsi bawah mungkin ya. Ini kan opsinya E gitu kan. Dulu tuh aku juga ternyata gitu loh kayak opsi paling bawah aku cek dulu nih benar apa enggak kayaknya ada kemungkinan gitu kan. Aku juga please Kak. Ada kemungkinan jadi kayak cepet gitu loh. Oke, jadi gimana Kak? Apakah kita lanjut ke soal berikutnya atau? Oke. Masih ada soal lagi kayaknya.
Atau udah habis? Oh, masih ada. Oke, ini kita bahas juga langsung aja ya. Jadi, teman-teman, imbuhan mekan dalam kata membersihkan memiliki makna yang sama dengan apa? Nah, ini itu juga harus tahu kayak membersihkan ini konteksnya apa gitu kan. Membersihkan ini berarti menyatakan bahwa membuat sesuatu menjadi bersih, ya nggak sih? Membuat sesuatu menjadi bersih. Nah, sama kayak apa sih gitu kan? Oke, yang A, menggunakan. Menggunakan ini kan bukan ya, membuat sesuatu menjadi menggunakan kan salah ya. Jadi, menggunakan ini itu adalah suatu hal yang artinya tuh memakai gitu atau memakai suatu alat ya kan. Kemudian yang B, imbuhan mekan dalam kata melakukan. Melakukan juga salah karena melakukan ini kan berarti dia melakukan suatu kerja gitu kan. Jadi salah, nggak membuat sesuatu menjadi melakukan, itu beda ya. Nah, kemudian yang C, mengajarkan berarti memberikan suatu pelajaran, itu juga beda banget konteksnya sama membersihkan. Nah, jadi benar teman-teman jawabannya yang benar. Kenapa sih nggak yang D? Yang D juga salah, karena menggadaikan ini berarti memberikan sesuatu gitu, memberikan sesuatu yang jadi tergadai ya kan, digadai. Beda sama membasahkan. Kalau membasahkan kan ini berarti sama konteksnya sama membersihkan, bahwa dia membuat sesuatu menjadi bersih, gitu. Menjadi basah maksudnya, menjadi basah. Gitu. Jadi konteksnya sama. Sebenarnya untuk soal-soal yang makna ini, seperti yang tadi aku bilang, pertama-tama kita harus tahu konteksnya apa, kemudian dicocok-cocokin, dan sebenarnya juga bisa juga disambung-sambung kayak misalnya itu tuh nomina, adjektiva, atau verba gitu, itu bisa juga sebenarnya. Dan sebenarnya itu juga lebih kayak feeling juga, kayak ini cocok atau enggak ya, ini tuh artinya sama atau enggak ya, konteksnya sama atau enggak ya, gitu. Dan itu perlu banyakin latihan sebenarnya teman-teman, tidak yang 1-2 kali langsung bisa. Jadi banyakin latihan tentang makna kata. Emang ini makna kata ini banyak banget keluar di UTBK. Waktu aku dulu juga banyak banget keluar. Oke, kita lanjut. Ini soal terakhir kayaknya teman-teman. Jadi kata berimbuhan yang terdapat pada paragraf kedua. Nah ini udah langsung kayak, langsung paragraf kedua gitu. Udah langsung, nggak usah deh langsung baca paragraf 1 gitu kan. Jadi langsung baca paragraf kedua. Ini ada yang kosong nih. Argumen kedua adalah kehidupan masyarakat di negara yang relatif stabil, titik sosial dan politik serta ekonomi. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Nah, untuk mengetahui jawabannya sebenarnya kayak baca dulu sih sebelumnya. Untuk kalimat sebelumnya ada beberapa argumen. Pertama sekali pun masih adalah itu dibaca sampai teman-teman paham sama konteks soalnya gitu kan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa tidak tepat? Karena baru itu adalah suatu kata dasar yang benar ya teman-teman. Baru kalau misalnya ditambahin imbuhan mo sama i, berarti dia memperbarui, bukan memperbaharui. Nggak ada tuh tambahan-tambahan h, memperbaharui jadi baru, jadi membaharui tuh nggak ada ya. Nggak ada tuh kata-kata seperti itu. Jadi itulah yang benar. Quizzes, wah mohon maaf sekali teman-teman, untuk saat ini tidak ada quizzes ya. Jadi kita udah selesai nih untuk pembahasan soalnya. B untuk betul, bismillah bisa bikin bangga Bapak Midas. Amin ya Allah. B untuk bismillah lolos UTBK. Yeay, selesai. Ih, nggak kerasa ya, sekarang udah jam 20.18 alias jam 8.18. Kita udah selesai teman-teman untuk materi hari ini gitu kan, soalnya bisa dikirim, nggak boleh banget nanti dikirim ya di grup, jadi teman-teman stay tune di grup dan jangan lupa dikasih reaction ya kalau kelas kali ini tuh seru gitu ya. Widih, ketik 1 untuk seru, ketik 2 juga boleh, ketik 3, ketik 4, atau ketik seru banget gitu. SBL seru banget loh. Ya, aku ikut masuk frame. Kak, jangan lupa Kak, janjinya mau cerita nih. Boleh nggak nih Kak? Ada yang sayang bisa. Ayo Kak, cerita ini kok, ini apa utul? Gimana Kak pas kemarin? Tolong dong cerita janjinya yang awal. Gimana nih Kak? Boleh nggak cerita-cerita? Ini ada yang ngomong nih ya, bilang kalau
janjinya dong cerita dulu gimana Oh. kok bisa diterima UTBK. Oke, gini. Sebelum kita cerita, kita harus foto bareng dulu nggak sih? Benar. Boleh ya? Boleh, Boleh. Kak. Kita harus foto dulu sebagai dokumentasi. Kalau kan teman-teman tuh udah ikutan kelas. Benar ya, guys? Pokoknya harus on cam sih, real, on cam. Siapa yang mau lolos on cam? Aduh, Kak Naya, Sedikit pemaksaan. sedikit pemaksaan ya. Guys, kamar aku guys. Yang Masuk aku. Kita lagi di kos. Aduh, lihat. Kita Ayo, coba ya, on cam. guys. On Kita- cam. Kayak santai ya. Kita harus Santai banget. guys, kalian mau lihat gak gimana penampakan Sama-sama, makasih Kak. Terima kasih juga ya teman-teman udah ngedengerin materi hari ini. Maaf banget Iya. kalau misalnya ada salah kata. Ya ampun, thank you. Hai Puspa. Hai Puspa, Visio, UI. Cantik banget kamu. Halo Nadia, Info kawan. Freddy. Sama Bang Hukum Undip. Wah, Nadia hukum juga. Aku juga hukum loh, guys. Nih, aku juga hukum. Hukum UGM. Oke deh, mungkin kita foto dulu gak sih? Ayo, yuk, on cam, on cam. Pakai selimut boleh, misalnya nggak pakai Boleh. kerudung, nggak pakai selimut. Aku pakai kaos loh, guys. Serius. Nggak Kayak apa-apa, real. santai di sini santai. Kita kan cuma ya belajar bareng. Betul, real. sharing terus. Sasya, kedokteran UGM. Wow. Dina, Psikolog, UB. UB, Laudi, HI, Unai. Mana yang lain? Ayo kita Ayo, on cam, Kita guys. on cam, real. Harus on cam. Ayo, teman-teman Oke, udah mungkin pada nungguin juga. pada tiduran ya kalian. Terus kayak tidur di kasur gitu. Oke, satu kita Oke. aja masih. Ah, ini misalnya Bentar, kayak. Oke, Ayo, siapa yang mau on cam? kalau om kan kita gini guys, kita punya gaya gini. Kita punya gaya wih. Ayo, siapa yang mau on cam? Boleh banget langsung on cam. Langsung gitu. Oke, ini mana sih tadi? Tadi ada yang on cam, kok tiba-tiba Iya. off cam? Siapa yang tadi on cam tiba-tiba off cam? Ada tadi juga. Udah cakep. Udah Masa cakep. tidak di kameranya kan tidak. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apakah ada yang mau on cam? Real. Kenapa, Lin?